Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ervina Despina Ejahra dengan NIM 202101200053 dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Halo, kenalin nama aku Suma Ayu. NIM aku 202101200049. Jadi Arduino itu apa sih? Nah, teman-teman, Arduino merupakan sebuah perangkat elektronika yang bersifat open source atau bersifat terbuka dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah pengguna perangkat elektronik di berbagai bidang. Arduino ini memiliki beberapa komponen penting di dalamnya seperti pin, microcontroller, dan konektor. Oke, yang pertama, bagaimana sih sejarah Arduino dan siapa penemunya? Jadi pada awalnya Arduino ini adalah eksperimen seorang mahasiswa berkebangsaan Kolombia yang bernama Hernando Barragan yang memiliki gelar PhD dari University of Italia. Judul risalah yang dibuatnya yaitu Arduino La Rivoluzione atau perangkat keras terbuka. Nah, pada tahun 2005 Arduino ini dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Courthoulez dan diberi nama Arduino yang berarti teman pemberani dalam bahasa Italia. Tujuan pengembangan dari Arduino ini adalah untuk membuat perangkat microcontroller yang murah, fleksibel, dan mudah dipelajari oleh siapa saja. Saat ini, tim pengembangan Arduino terdiri dari Massimo Banzi, David, Tom Igoe, Gianluca Martino, David Miles, dan Nicolas Zambetti. Nah, teman-teman, Arduino ini memiliki input atau masukan dan output atau keluaran yang berfungsi untuk mengakses atau menerima data berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Untuk sinyal analog, input sinyal analog ini menjelaskan variabel fisik yang bervariasi terus-menerus yang berhubungan dengan variabel lain. Yang kedua ada output analog. Pada keluarannya, output analog Arduino tidak dapat dihasilkan secara langsung, tetapi harus melewati proses pengubahan keluaran dari analog digital yang memerlukan fungsi komponen digital to analog converter. Nah, contoh komponen input dan output Arduino ini, yang pertama ada push button yang berfungsi untuk input Arduino dan LED sebagai output dari Arduino. Lalu, Arduino ini menggunakan bahasa apa sih? Nah, pada dasarnya Arduino menggunakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa C. Bahasa pemrograman Arduino ini ditemukan juga oleh Hernando Barragan di tahun 2003. Bahasa pemrograman Arduino ini terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur, tipe data, dan fungsi. Struktur merupakan bagian dari bahasa Arduino yang mengandung elemen kode seperti operator. Tipe data yang bisa digunakan seperti array, boolean, char, float, dan lainnya. Sangat mirip dengan bahasa C++. Dan fungsi yang digunakan untuk mengontrol board Arduino. Nah, dengan fungsi, kita dapat menganalisis karakter, melakukan operasi matematis, dan hal lainnya. Oke, lalu Arduino ini dapat diaplikasikan untuk alat apa aja sih? Banyak sekali ya teman-teman. Contohnya seperti alarm timer azan otomatis, penutup keran air otomatis, alat bantu jalan untuk tunanetra, alat monitoring dan pengaturan suhu. Lalu ada robot pembersih lantai dengan menggunakan Arduino Nano. Lalu ada sensor detak jantung. Selain itu juga ada kipas angin otomatis, ada alat pendeteksi rampok dengan menggunakan Arduino Leonardo, dan masih banyak sekali alat-alat yang diaplikasikan dari Arduino ini. By the way, kalian tahu belum bagian-bagian apa aja yang ada di Arduino itu? Nah, jadi guys, Arduino itu memiliki beberapa bagian. Di sini ada 20 bagian ya. Di antaranya yaitu bagian yang pertama yaitu power USB. Fungsi power USB di Arduino ini sebagai media pemberi tegangan listrik, tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino, dan untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino R3, begitupun sebaliknya. Yang
kedua ada kristal oscillator. Fungsinya yaitu sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak ke microcontroller agar beroperasi setiap detaknya. Kemudian ada voltage regulator yang berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Dan ada power jack, ada pin reset, ada pin tegangan 3,3 volt, kemudian ada pin tegangan 5 volt, ada pin ground, ada pin penambah tegangan, kemudian ada pin analog, ada main microcontroller, ada tombol reset, ada pin ICSP, dan ada lampu indikator power, ada lampu TX, lampu RX, ada pin input output digital, ada pin RF, kemudian ada pin SDA dan pin SCL. Oke, selanjutnya ada arsitektur Arduino. Arsitektur yang dimaksud adalah susunan posisi pin pada Arduino. Tampilan sederhananya seperti pada gambar di samping ini. Ada bagian input-output digital, input-output analog, input-output serial, USB port, tombol reset, dan soket catu daya DC. Kemudian ada sketch Arduino. Sketch adalah istilah untuk kode program Arduino. Tampilannya seperti pada gambar di samping. Struktur dasar sketchnya sangat sederhana, yaitu terdiri dari fungsi void setup dan void loop. Void setup digunakan untuk bagian deklarasi, sedangkan void loop digunakan untuk kode program yang diulang. Artinya, setiap sketch yang diketik pada void loop akan selalu di-running secara berulang. Sederhana sekali. By the way, Arduino ada kekurangan gak ya? Ternyata Arduino juga memiliki beberapa kekurangan. Di antara kekurangan Arduino yaitu yang pertama, beberapa tipe Arduino tidak menyediakan modul wired atau wireless secara built-in. Kemudian, ruang penyimpanannya terpotong untuk bootloader dan tidak bisa install OS dan tidak dapat digunakan sebagai komputer pribadi. Kemudian harus memodifikasi seluruh program setiap ingin mengubah atau memodifikasi program lama. Kemudian memiliki clock speed yang rendah dan memiliki kapasitas memori yang kecil. Namun, balik kekurangan itu, Arduino memiliki banyak kelebihan juga. Di antaranya yaitu yang pertama, modul Arduino yang siap digunakan adalah modul GPS, LAN, juga SD card reader. Kemudian ada banyak library yang dapat digunakan agar lebih mudah saat bereksperimen. Selanjutnya dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Macintosh, OS X, dan Linux. Sementara microcontroller lainnya terbatas untuk Windows saja. Kemudian memiliki Arduino IDE yang digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke microcontroller. Konsumsi dayanya yang rendah dan harga relatif lebih terjangkau dari platform microcontroller lainnya. Mudah digunakan untuk pemula, namun cukup fleksibel untuk dimanfaatkan oleh pengguna tingkat lanjut. Memiliki port USB yang dapat digunakan untuk transfer data dan mengalirkan sumber daya. Nah, mungkin cukup sekian guys pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.